menjadi match point untuk Onyx? Atau malah direbut sedikit oleh RRQ? Jadi langsung saja Caster, kita berangkat menuju ke game yang ketiga. Thank you so much panelis. Ini dia Grand Final. Memang panas tidak bisa dipungkiri. Tapi satu hal, RRQ harus bangkit. RRQ harus reset. Karena kalau tidak, ini akan menjadi match point. Betul. Setiap game akan menjadi penting. Dan kita akan menuju ke game yang ketiga di Best of 7 Grand Final. Let's go Jakarta International Velodrome. Mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of time. Wow, semakin padat pastinya ya Jakarta International Velodrome untuk mengawal siapakah yang akan bisa mendapatkan trofi terbaru dari MPL Indonesia. Tapi ini ada sedikit berbeda. RRQ udah nambahin CC-nya di awal sehingga San sudah ke-trigger. Wings by Wings, Purify dan dia udah harus recall. Dan bahkan bukan hanya itu aja, lihat RPM tinggi. RRQ anti kendor. Langsung di early game, pressure yang diberikan bahkan dari Sutsujin. Terlalu banyak waktu yang terbuang, jangan sampai terlambat untuk mundur ke arah belakang. Karena bahkan Lutfi, dia melepaskan laningnya untuk membantu. Dan ini agak cukup unik. Kalau kita bisa ingat, beberapa EXP laner yang selalu meninggalkan EXP lane ya biasanya akan membantu Viva dan mendapatkan kemenangan. Yep. Walaupun pertukaran dengan EXP atau gold. Wah, ini Onyx juga udah mulai terbawa ya dengan apa yang diberikan oleh RRQ. Mereka coba untuk balikin keadaan, namun sejauh ini masih tenang-tenang dan aman-aman aja. Belum ada first blood juga, tapi Sans. Wow, Sans kali ini Wings by Wings yang dikeluarkan hanya untuk memberikan dirinya mundur, bukan gertak. Bukan gertak ya, ini beda Bukan keadaan gertak. soalnya Beda ya. keadaannya. Benar, karena memang agresif banget ya tentunya. Bagaimana Rins juga sustain banget dengan adanya satu buah pergerakan Brave Smite juga yang dibawakan. Begitupun dari Idok. Idoknya akan jauh lebih aktif dan juga lebih sustain di depan nantinya dengan adanya satu buah firmness juga di sana. Sementara Sans ini diredam. Agresivitasnya udah nggak boleh terlalu terlihat seperti di game 1 dan kedua karena RRQ mereka udah mulai mendapatkan keuntungan demi keuntungan di early game. Sutsujin sudah berada di level 4. Zoning out telah terjadi, Kairi sudah available untuk level 4 kali ini. Game RRQ memaksa untuk seorang Sans mundur ke arah nampaknya Purify-nya kembali memflicker. Outplay! Terjadi di arah mid lane, gila Sans! Tebakan, retribusi dengan on point membuat Sutsujin harus mundur ke arah belakang. G-Boy berikan power defensif, tapi Dairon tidak akan melepaskan G-Boy dimanapun dia berada. Sutsujin dengan tank junglernya, dia lebih perkasa. Dia memaksa Kairi untuk mundur dari jungle yang dia miliki. Bahkan Lutfi dengan damage yang diberikan Resource Dairon tidak bisa dibendung. Dan damage tambahan, dan langsung ngambil lane! Lutfi ter-take down. Dan Idok kali ini berkuasa atas jungle yang diberikan dari Simonik. Bahkan B-Boy kerja untuk pulang, karena pemikiran dia keluarkan telah hilang. Dan ini dia RRQ dengan RPM tinggi, anti kendor. Intensitas tinggi. Kali ini reset yang dilakukan RRQ cukup cepat. Mereka merubah gameplay yang jauh lebih agresif dan terkalkulasi. Walaupun memang tadi Rins tumbang, tapi itu ngebuat dari Sans tidak bisa membantu ataupun mengganggu lagi ke area turtle yang sedang dikuasai juga oleh Sutsujin. Turtle 1 dapat, purple buff dari Kairi juga tadi barusan hilang. Sehingga pattern yang dimiliki oleh Kairi ini udah lumayan patah. Dan dia gak akan bisa level 15 secepat tadi di game kedua. Ya lihat dari audience prediction bahkan 5-1 berbanding 49, ketat sekali. Dan kita juga nanti akan menunggu ke real time win probability. Lutfi akan menjadi target utama. Tidak mau terlalu terburu-buru dengan ada Tsunami Slave. Tapi dengan damage yang diberikan dari daerah itu udah terlalu sakit dan cukup untuk mereka terkena damage. Tenang lagi, reset lagi. Dan again ya, RRQ gak boleh seperti game pertama tadi. Mereka punya keunggulan yang cukup banyak. Mereka harus tetap press. Toy! Di arah bottom lane mencoba mendapatkan Sapero. Tapi Purify bisa ditembakkan hilang begitu saja. 2 point kill tidak bisa dibendung oleh pasukan dari tim RRQ. Terlalu besar dan terlalu ganas. Bahkan Toy yang mendapatkan point kill tersebut membuat dia makin lebih unggul lagi. Tapi Key-Boy, this is my boy. Tsunami Slave, tambah volume damage terbakar hilang. Instant pick off. 3 poin. Onyx ter-take down. Dan sang raja mulai bangkit. Itu dia reset yang dilakukan. Ini sangat-sangat efektif juga bagaimana mereka komit. Mereka menjalankan 4-man move-nya dengan begitu baik. Siapapun ya bisa ditabrak, even itu adalah boy. Dan bahkan mereka akan menguasai pula ke area dari objektif turtle-nya.
RRQ mereka nggak mau mengulangi kesalahan seperti di game yang pertama tadi. Mereka dapetin early advantage, mereka convert lagi menjadi snowball yang cukup mengerikan. Yes, mereka udah mulai paham kalau convert dan multiply terhadap gold yang mereka miliki itu sangat penting. Tidak boleh memberikan sedikit nafas untuk tim Onyx. Dan ingat, para pasukan dari tim Onyx, mereka punya satu keahlian yang mungkin hampir jarang dimiliki oleh tim yang di MPL Indonesia. Reset in game. Itu dia. Reset in game, bounce back in game, Depakan Sun ngambil slam. Keyboy menjadi pilihan utama Depakan. Raging Sestrom juga menjadi sebuah jawaban. Tidak sanggup untuk flicker, tidak sanggup untuk keluar dari cengkraman para pasukan tim RRQ. Saat menjadi target utama, pada dasar dikeluarkan. Berbaik gaming, kali ini tidak dari seorang San. Dan San mencoba untuk bertarik depan sana. Para pasukan dari tim RRQ mereka fokus dengan seorang Lutfi. Tapi dengan adanya Sunfeather Astrek yang cukup menakutkan, membuat tim RRQ akhirnya mundur. Oke, dan Suzujin hanya berupaya lagi untuk secure ke arah Warriors Bar. Oke, tidak bisa dibendung, tapi Retro bisa nongkoy dan bahkan apa salah buatnya malah menengkelapkan Lempe. Sampai Rotor takedown, double kill from Toy. Dua rookie monster di gold laner dari RRQ dan Onyx benar-benar saling menunjukkan tariknya masing-masing. Benar, dan RRQ sudah mulai bangkit. Reset mereka sangat-sangat terlihat. Membuat akhirnya Sang Raja Langit harus memutar otak kembali bagaimana menghentikan. Sekarang CC tinggi yang lagi digas terus oleh RRQ dan semuanya. Objektif dari turret, dari turtle, dan bahkan jungle-jungle yang dimiliki oleh Kairi sekarang sudah habis. Lihat bagaimana perbedaan segi gold yang sangat-sangat terasa terutama di Toy. Asuransi yang sangat-sangat menjanjikan dengan adanya 2 item yang sudah selesai. Dua item gold laner, satu turret, dan bahkan menuju ke arah perfect turtle. Ini bahaya banget untuk para pasukan dari tim Onyx sih. Ya, 9-1. Ini dimulai dengan adanya Sun yang kena pressure. Akhirnya dia nggak bisa juga menjadi follow up damage. Tadi Lutfi sebenarnya udah oke kena 2 orang, tapi balik lagi nggak ada follow up damage yang cukup karena memang itemnya sedang sangat-sangat tertinggal. Sementara di-convert lagi dengan adanya sebuah keuntungan menuju ke arah di reset. Dia nggak mau terlalu terburu-buru untuk terpolnya, Keyboy. Oke, orang terlebih dahulu kah? Nampaknya tapi Iron mencoba membangun zoning out terhadap seorang Keyboy. Raging Sensor for defensive, Prince menjadi target utama. Flicker for defensive dari seorang Keyboy. Membuat para pasukan dari tim RRQ udah pasti akan mendapatkan point kill dari dirinya. Tapi ternyata Keyboy still survive. Oke, dia beli waktu panjang loh. Keyboy! Waktu yang terlalu banyak dinilai oleh para pasukan dari Keyboy di atas Keyboy. Tapi dengan adanya Keyboy yang tidak bisa recall, tandanya jungle dari seorang Kairi itu nggak bisa di-defense. Dan lihat di arah bottom lane, 3 pemain dari tim RRQ standby semua mereka. Iya, dan Keyboy memang hanya mendelay dan banyak banget waktu yang dibuang. Oke, ternyata waktu yang dibuang terlalu banyak. Dan bahkan di arah bottom lane mereka kehilangan 1 buah. Ini turret, walaupun bukan best turret, tapi ini sangat mahal. Yap. Membuat waktu yang mahal, membuat Keyboy tidak pulang. Kairi nggak punya space karena jungle. Dan bahkan Purple potensinya hilang. Yap, tapi sepertinya Suzujin tidak akan tinggal diam ya. Dia bakal coba untuk mencari potensi siapapun yang nantinya akan bisa ditabrak. Sementara 7.500 ini di series ini gap yang terlihat cukup jauh ya di menit ke-7. Yes, dan itu dia para pasukan dari tim RRQ. Mereka punya 7.700 gold. Tapi ingat, Onyx pernah membalikan kembali keadaan kondisi-kondisi opening dari lawannya seperti ini. Dan RRQ tidak boleh termakan adrenalin rush. Oke, Jadi 2 kondisi yang harus dilakukan oleh kedua belah tim seperti itu. penting-penting ya. Karena ini bukan cuma sekedar dari strategi, game plan dan gameplay. Tapi mentalitas dan decision itu akan menjadi pengaruh yang cukup besar tentunya. Tapi untuk RRQ, Tapi lihat saat di depan sana, Purify Gaming, Sam the Defender, Resta yang mencoba dihindari dan Dylan Sans. Dengan Lionel Sans berhasil menggocek 2 damage yang diberikan oleh tim RRQ. Seakan-akan burung dari seorang Sans ini benar-benar jago untuk menggocek. iya Angkara Sans ya, benar-benar Wings by Wingsnya bisa membuat akhirnya dirinya selamat atas IMU terhadap Feeder Ice Track dari Rin. Yes, burung bukan sembarang burung. Bukan ya. Tapi lihat dari bottom lane, bakal coba dikejar Kairi. Dengan ada L3 Flying Beast, tapi The Iron. Informasi yang didapatkan adalah para pasukan dari tim RRQ. Mereka tinggal memilih untuk invite jungle atau menuju ke arah Lord. Karena kalau invite gagal menuju ke arah jungle yang dimiliki dari Kairi, Lord akan dimiliki Onyx. Oke, tapi untuk 5 detik lagi menuju ke arah Lord, yang pertama akan muncul sambil terlihat bagaimana semua vision coba untuk dikuasai oleh RRQ, terutama untuk Idok. Dan sekarang Idok udah gak segan-segan sih, makan siapapun yang ada di depan, even itu Lutfi ataupun Keyboy.
Ya karena damage-nya cukup. Karena 8.000 gold difference. Mungkin kalau equal dari segi goldnya itu Hidong akan mikir untuk 2 kali sih Om. Oke, tapi ya harusnya ini akan direlakan dulu oleh Onyx. Kebetulan ini masih Lord yang pertama juga. Walaupun memang kalau ngeliat dari top lane-nya ini udah bottomnya juga udah terekspos sekali untuk base turret-nya. Akankah Holy Defense ini akan bisa membantu juga nantinya Onyx bisa melakukan defensif ataukah RRQ? Mereka yang udah unggul terlalu jauh ini udah gak bisa lagi untuk ditahan. Oh, Flicker! Oh, bakal langsung ada Tsunami Slam! Sas! Gak bisa melakukan defensif untuk para pasukan dari tim Onyx dan RRQ mendapatkan keunggulan dengan tidaknya Vader Restrict dari Suns. Mereka harus segera menyelesaikan top turret atau Onyx akan bisa membalikkan kembali keadaan. Benar, dan kita melihat potensi maksimal dari bagaimana Kalea di tangan dari Hidok yang sangat-sangat aktif. Oke. Dan sekarang udah ada bleeding time bahkan. Bukan hanya sangat aktif ult, tapi cukup menggetarkan. Tidak takut, tidak peduli dengan adanya Purify sekalipun. Hidok, label, standby. Para pasukan dari tim Onyx, Suns sudah kembali lagi hadir ke lane of Suns. Pada SM menjadi pilihan utama, tapi diusir mudah-mudahan ke arah belakang. Dan Hidok tidak mau terlalu terburu-buru makan Tyrant. Zoning out yang terjadi, fokus ke arah base, dan Salmon Force akhirnya mendapatkan poin. Turret dan Luffy, mau tidak mau, cuma bisa menerima damage. Mau tidak mau, Luffy cuma bisa mengabsorb apa yang mereka miliki. Dan kali ini RRQ mereka juga Tyrant! Tepakan! Lihat, para pasukan dari tim RRQ memporak-porandakan tim Onyx. Membuat para pasukan dari tim RRQ berhasil mendapatkan poin kalian cukup banyak. Best terbuka sangat besar. Kairi tersinggung sendiri. Tsunami Slam akan bisa bertahan. Ini bencana! Sang Raja kembali bangkit di game yang ketiga. Dan ini dia, the winner